Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Ambon. Saya Hubertina Pikarima, rekan saya Vensa Juniati Lekatempesi, teman saya Dora June Keliduan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching alur tirta. Baik Ibu Betty, selamat siang. Selamat siang Ibu Dora. Iya, mau masuk dalam kegiatan coaching ya bersama dengan Ibu Vensa. Ya. Ya, baik, sebelum Ibu masuk dalam kegiatan coaching bersama dengan Ibu Vensa, ada beberapa hal yang saya percakapkan dengan Ibu. Saya sebagai pengamat yang nanti akan mengamati proses coaching yang Ibu buat. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk Ibu ketahui juga. Jadi yang pertama menyangkut turbin penilaian yang akan dilakukan nanti, yaitu menyangkut alur tirta, yang saya sangat harapkan ketika Ibu menjadi coach, Ibu bisa menyampaikan tujuan, bisa memperlihatkan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam proses coaching. Kemudian diharapkan juga adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa Ibu munculkan dalam proses coaching, supaya bisa menggali masalah ataupun penyebab masalah yang diberikan oleh Ibu Vensa, serta rencana-rencana aksi yang Ibu Vensa nanti lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan dari apa yang menggelisahkan Ibu Vensa terhadap masalah-masalah yang sebentar nanti dia sampaikan. Kemudian saya ingatkan juga Ibu ya tentang prinsip-prinsip dari coaching itu, yaitu tentang kemitraan, kemudian tentang proses kreatif, dan juga memaksimalkan kehadiran ya dalam proses coaching. Itu yang akan dinilai dalam proses coaching yang berlangsung sebentar. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan, bertanya kepada Ibu tentang kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses ini, Bu. Ya, baik Ibu. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini ada 3 Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu menyangkut kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi ini, Ibu lebih secara spesifiknya ada pada kompetensi mana yang harus dikembangkan? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan atau dilakukan observasi saat ini adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik. Nanti sebentar tolong Ibu buat dalam proses coaching ya. Kemudian yang berikut, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti dalam proses coaching apa ya? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching di saat yang akan saya lakukan di saat ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Saya pikir apa yang sudah Ibu sampaikan dalam proses pra-observasi ini, saya punya harapan seperti apa yang Ibu harapkan juga ya, mendapatkan solusi ataupun juga ide-ide baru yang nanti disampaikan oleh coach terhadap persoalannya, itu bisa dilakukan atau bisa terlihat dalam proses coaching ini. Oke Bu, silakan Ibu ada dalam proses coaching bersama dengan Ibu Vensa. Baik Ibu, terima kasih. Hari. Selamat siang Ibu Vensa. siang Ibu Bet. Apa kabarnya Ibu hari ini? Kabar saya hari ini baik Bu. Puji Tuhan ya, saya selalu berharap kita semua dalam keadaan baik ya Ibu ya. Iya Bu. Oh ya Ibu, kemarin itu Ibu sempat ngomong mau berbincang-bincang dengan saya hari ini. Apa sih yang Ibu perbincangkan dengan saya? Iya nih Ibu Bet. Ada masalah yang ingin saya sampaikan, yang saya mau bincang-bincang bersama dengan Ibu.
Oh, ada masalah Ibu. Iya Bu. Coba Ibu ceritakan, mungkin saja saya bisa membantu untuk Ibu menemukan solusi dari masalah Ibu. Begini Bu, saya ini mempunyai salah seorang siswa di kelas 6, namanya MP Bu. Dia ini selama proses pembelajaran itu anaknya kurang fokus, kurang perhatian, terus kalau diberikan tugas pun tidak dikerjakan. Lalu satu hal lagi Bu, dia itu sering sekali datang terlambat ke sekolah, hampir tiap hari. Oh, jadi itu masalahnya Ibu. Iya. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita siang ini, atau situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita saat ini? Yang saya inginkan ya Bu, untuk situasi kedepannya itu MP ini dia bisa berubah Bu, ya berubah dalam arti bahwa ketika proses belajar mengajar itu dia bisa fokus, dia bisa perhatian. Ketika saya memberikan pertanyaan, dia bisa menjawab. Terus kalau saya memberikan tugas pun dia bisa mengerjakan tugasnya. Dan yang terakhir itu Bu, saya sangat mengharapkan supaya MP ini jangan lagi setiap hari terlambat. Oke. Jadi intinya itu Ibu menginginkan supaya MP ini dia berubah, gitu ya, dia fokus di pembelajaran, kemudian Iya, Bu. dia jangan lagi masuk terlambat. Oke, baik Ibu. Kira-kira selain perubahan tadi, apalagi yang Ibu inginkan dari percakapan ini? Baik Bu, setelah saya renungkan tentang masalah yang saya hadapi tentang anak MP ini Bu, dia dalam proses pembelajarannya yang kurang fokus ini, saya merasa kayaknya saya tuh harus memberikan perhatian lebih ya. Terus ketika dia belum mengerti pembelajaran yang saya sampaikan ataupun pertanyaan yang saya sampaikan dia belum bisa menjawab, sebenarnya itu saya harus memberikan penguatan kepada dia. Dalam arti saya harus menuntun dia, membuat dia sehingga dia bisa mengerti materi yang saya sampaikan atau pelajaran yang saya sampaikan pada hari itu. Lalu saya bisa membuat dia menjadi termotivasi, semangat dalam belajar. Dia bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu Bu. Oke, baik ya, Ibu Vensa. Tadi Ibu sudah sampaikan banyak hal ya tentang ya NP ini. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sampai terjadi masalah seperti ini, Bu? Iya Bu, saya sudah mencoba untuk memanggil NP setelah proses belajar mengajar ya. Saya panggil dia. Kebetulan saya memang pengelola perpustakaan, jadi saya panggil dia ke ruangan perpustakaan untuk membicarakan masalah yang MP hadapi. Saya mencoba menggali isi hati dia untuk dia terbuka. Terus dia sendiri menjawab bahwa kendala-kendala yang dia hadapi sehingga akhirnya situasi yang demikian dia berada di dalam kelas selama proses belajar mengajar itu. Yang pertama mungkin karena terlalu dengan game sampai larut malam, terus pada akhirnya ngantuk, tidak fokus. Lalu itu juga salah satu hal yang membuat sehingga
dia terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi itu penyebabnya Ibu Iya. ya. Oh, oke, baik Ibu. Kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan supaya MP ini dia bisa berubah? Iya. Yang seperti tadi saya jelaskan Bu ya, saya harus memberikan perhatian lebih, harus menuntun dia ketika dia belum mengerti atau memahami pelajaran yang saya sampaikan. Yang berikutnya mungkin saya harus merubah metode atau cara saya mengajar yang mungkin selama ini terlalu fokus dengan ceramah ya. Dan mungkin juga saya harus menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa ya, supaya mereka bisa termotivasi semangat dalam belajar. Lalu yang berikutnya saya punya rencana untuk mengunjungi rumahnya MP, mengunjungi orang tuanya untuk membicarakan perkembangan masalah anak mereka di sekolah supaya orang tuanya juga bisa tahu, lalu bagaimana kita sama-sama mencari solusi ya, supaya orang tua juga bisa memperhatikan anak mereka. Selama ini hal ini yang menyebabkan sehingga anak mereka ketika di sekolah itu mungkin ngantuk, tidak fokus dan sebagainya, supaya mereka lebih memperhatikan lagi. Oke, baik Ibu. Jadi itu yang Ibu sampaikan ini adalah bagian dari rencana Ibu yang Iya. akan Ibu lakukan supaya ada perubahan-perubahan ya pada MP. Terus Ibu, apa yang ingin Ibu capai dari proses ini, dari rencana-rencana Ibu tadi? Yang pasti Ibu Betty, yang ingin saya capai dalam rencana bagi masalah anak didik ini, yang jelasnya itu saya menginginkan adanya perubahan dalam diri MP, perubahan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran maupun dalam karakter. Ya, Jadi memang seperti itu. setiap guru kita menginginkan seperti itu Ibu ya. Ya, berkaitan dengan rencana Ibu tadi, apa yang menjadi impian Ibu juga ke depan itu, kita harus berkomitmen ya Ibu ya. Ya, yang kira-kira komitmen Ibu punya komitmen apa ke depan terkait dengan masalah yang Ibu hadapi bersama MP ini? Baik Ibu Bet, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa saya sudah mempunyai rencana yang akan saya tindak lanjuti ke depan. Itu saya berkomitmen untuk melakukan rencana itu sampai MP ini bisa mengalami perubahan dalam sikap dan karakternya, bisa mengalami perubahan dalam intelektualnya, dan yang pasti Ibu Bet, hal ini tidak mungkin langsung tercapai. Rencana ini tidak mungkin langsung tercapai, artinya bahwa MP ini tidak mungkin langsung bisa berubah 100% ketika rencana ini saya sudah buat, saya lakukan. Pasti perlahan, tapi saya yakin pasti ya bahwa ketika apa yang sudah menjadi komitmen saya, apa yang sudah menjadi rencana saya lakukan, masih berhasilnya, tingkat keberhasilannya pasti belum bisa 100%, 50% dia naik lagi, dan saya akan tetap terus untuk melakukan hal tersebut sampai memang benar-benar MP itu dia mengalami perubahan yang positif. Baik Ibu, ya, luar biasa ya komitmen Ibu. Untuk mencapai komitmen itu kan kita lebih baik itu kita menjalin kerjasama dengan orang lain Ibu ya. Menurut Ibu siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam pencapaian komitmen Ibu ini? Baik Bu, kalau menurut saya ya Bu, yang perlu saya libatkan sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa ada jalan keluarnya, bisa teratasi. Yang pertama itu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru, saya perlu membicarakan masalah yang saya hadapi ini bersama mereka. Mungkin mereka bisa memberikan jalan keluar atau solusi-solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Begitupun juga terhadap orang tua MP,
Ya, saya harus libatkan supaya mereka harus mengetahui bahwa keadaan anak mereka di sekolah itu seperti apa, supaya mereka lebih memperhatikan anak mereka di rumah dalam belajar, dalam waktu belajar, memperhatikan apa MP ini sehingga dia tidak bergadang lagi ya sampai larut malam sehingga mengganggu dia punya kondisi ketika saat belajar di sekolah. Seperti itu, Bu. Iya. Kapan Ibu akan melakukan komitmen ini? Iya. Yang pasti, Bu, saya tidak akan membiarkan masalah ini dia berlarut. Saya besok akan segera melakukan apa yang menjadi rencana dan komitmen saya supaya MP ini bisa cepat, dia bisa berubah, ya, seperti itu. Oh, luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu harus tetap semangat. Saya juga mendukung apa yang menjadi rencana Ibu, komitmen Ibu ke depan. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik ya Ibu ya. Iya, Bu. Apa yang Ibu rasakan dari percakapan kita saat ini? Bu, terus terang saja ya, saya merasa lega sekali. Saya merasa senang karena Ibu Betty sudah bisa menjadi coach, bisa berbagi, ya bisa membuka wawasan saya, pikiran saya untuk menemukan solusi jalan keluar terhadap masalah. Kalau saya tinggal pendam ya, itu tidak akan memperoleh jalan keluar ya. Saya merasa senang sekali dan saya berterima kasih sekali untuk waktu yang Ibu Betty berikan kepada saya, bersedia untuk mendengarkan cerita saya, masalah saya. Baik Ibu, saya juga merasa lega Ibu dengan setidaknya dengan percakapan kita Ibu bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Apakah masih ada lagi yang akan diperbincangkan Ibu? Tidak ada lagi Bu ya, jadi saya sudah merasa senang, merasa puas ya terhadap masalah yang sudah saya sampaikan, sudah ada jalan keluar. Bu, nanti setelah masalah ini ketika saya pulang mungkin hari-hari ke depan kalau saya membutuhkan bantuan Ibu, mungkin ada masalah yang saya hadapi, bolehkah saya meminta waktu Ibu untuk ada dalam proses coaching seperti ini? Boleh, dengan senang hati Ibu. Kalau tidak ada lagi yang mau diperbincangkan hari ini, kita akhiri dulu perbincangan kita ya Ibu ya. Oke, Ibu Kita Betty. kembali dulu ke kelas masing-masing. Selamat siang Ibu Vensa. Selamat siang Ibu Betty, terima kasih. Baik Ibu Betty, proses coachingnya boleh selesai. Kita masuk dalam pasca observasi ya Bu, untuk melihat kembali kegiatan coaching yang sudah mulai dilakukan bersama-sama dengan Ibu Vensa. Bagaimana proses coaching yang tadi dilakukan dengan Ibu Vensa? Tadi siswa namanya siapa ya? MP. Ya, mungkin Ibu Betty bisa cerita proses coachingnya seperti apa? Iya Ibu, proses coachingnya berjalan dengan baik Ibu, dengan lancar. Terjadi percakapan yang begitu baik antara saya dengan coach Ibu Vensa tadi, membicarakan persoalan yang beliau hadapi dengan siswa yang bernama MP di kelas. Iya, jadi ya tadi memang saya coba amati apa yang sudah Ibu lakukan bersama-sama dengan Ibu Vensa dalam observasi yang kita lakukan untuk proses coachingnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebagai bahan refleksi saja untuk kita dalam proses coaching ini. Kira-kira dari proses coaching yang dilakukan, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu sebagai coach seperti apa ya? Baik Ibu, selama proses coaching tadi saya sudah melakukannya dengan menerapkan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari coach Ibu Vensa tadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Oh iya, ya baik Ibu. Memang sepintas tadi saya amati dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Vensa sudah terlihat alur ceritanya
Ibu sudah bisa menggali tujuan percakapan yang Ibu bangun bersama dengan Ibu Vensa. Kemudian Ibu juga sudah mencoba untuk menggali identifikasi untuk kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Vensa. Kemudian juga rencana-rencana yang dibuat itu sudah sendiri disampaikan oleh Ibu Vensa sebagai seorang coach untuk anaknya yang sementara bermasalah. Kemudian juga ada komitmen tanggung jawab yang sudah dibuat. Saya sudah lihat itu ada pada alur Tirta yang sudah dibuat dalam proses coaching. Yang berikut Ibu kira-kira dari kompetensi-kompetensi yang ada dalam proses coaching, kira-kira apa yang perlu Ibu kembangkan lagi untuk kemudian hari? Ya Ibu, yang ingin saya kembangkan lagi itu Ibu, saya ingin memahami lagi, belajar dan mendalami lagi alur Tirta itu dalam proses coaching, supaya nantinya pada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya itu saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Baik Ibu Betty, harapan saya juga seperti begitu. Kiranya kegiatan coaching ini tidak hanya sebatas Ibu Vensa saja punya masalah, tetapi ketika ada teman-teman, rekan sejawat kita yang punya masalah, kita bisa menjadi coach bagi mereka, tetapi juga mungkin dengan anak-anak didik kita juga bisa menjadi coach. Saya kira kegiatan coaching ini boleh berakhir dan kedepannya kita akan buat yang lebih baik lagi. Selamat Ibu Bet. Terima kasih Ibu Dora. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Dora. Selamat siang Bu Ben. Bagaimana kabarnya Ibu Dora hari ini? Baik. Oke. Sebentar Ibu Dora akan melakukan proses coaching ya, bersama dengan Ibu Betty sebagai coaching. Oke, baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, sebagai langkah awal ini, saya sebagai pengamat akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian dalam proses coaching ini. Jadi pada proses coaching ini, baik coach maupun coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Ibu Betty selaku coachee, dan bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach berikan atau yang Ibu berikan kepada Ibu Betty ya selaku coachee. Jangan lupa ya Ibu untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Ibu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai pertanyaan yang pertama, kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Bu, terima kasih Bu Ben. Ada 3 kompetensi yang ingin saya capai dalam proses coaching ini atau dikembangkan dalam proses coaching ini. Itu yang pertama menyangkut kehadiran penuh. Saya akan berusaha untuk masuk dalam situasi yang memang dibangun nanti dalam proses coaching ini bersama dengan Ibu Betty yang akan menjadi coachee. Kemudian juga saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya bisa menggali kekuatan-kekuatan yang beliau miliki, dan juga bisa menimbulkan ide-ide atau solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan. Kemudian juga saya akan mendengar aktif apa yang sebentar beliau sampaikan. Saya akan berusaha untuk mendengar apa yang dia persoalkan dalam percakapan itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, di antara ketiga kompetensi inti, kira-kira kompetensi inti mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dan ingin Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Iya, terima kasih Ibu. Jadi memang untuk tiga kompetensi ini semuanya penting ya, baik itu kehadiran penuh maupun pertanyaan berbobot dan sebagainya.
Tapi ya saya lebih mau spesifik atau khusus pada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena itu memang sangat penting untuk menggali apa yang menjadi kekuatan sehingga bisa timbul solusi atau ide yang nanti diberikan oleh Ibu Miti terhadap persoalannya. Baik Bu, terus selanjutnya apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya Bu, bagi saya ketercapaian itu akan terukur ketika si coach dia bisa memberikan solusi atau memberikan ide-ide baru terhadap apa yang sementara disampaikan dalam masalahnya. Itu yang menjadi ukuran saya kalau saya punya coaching yang berhasil. Baik Ibu Dora, saya rasa sekian dulu ya Bu untuk observasi saat ini. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya bersama Ibu Beauty dan saya akan melakukan observasi sampai dengan proses coaching ini selesai ya Bu. Ya. Oke, Ibu Dora. Selamat siang Ibu Dora. Maaf saya mengganggu Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Ibu? Oh iya Ibu Bet, selamat siang. Mari masuk, silakan duduk. Kebetulan saya memang tidak ada punya kegiatan apa-apa. Hari Ibu sangat serius sekali dengan kehadiran di sini. Baik Bu. Kira-kira apa ya yang mau dibincangkan dengan saya saat ini? Iya Ibu. Saya ingin membagi cerita Ibu tentang apa yang saya lihat belakangan ini di sekolah kita Ibu. Oh, kira-kira ada ya yang menjadi masalah di sekolah kita ya yang perlu Ibu sampaikan? Iya Ibu. Begini Ibu. Belakangan ini kan saya lihat ada rekan guru kita yang dari tahun kemarin maupun sampai di tahun pelajaran yang ini cara mengajarnya itu saja, tidak ada perubahan Ibu. Maksud saya begini Ibu, yang saya lihat itu kan teman-teman guru yang lain itu dalam proses pembelajaran itu mereka bisa menciptakan suasana belajar itu yang menyenangkan dengan membuat media-media pembelajaran yang kreatif, yang memacu siswa itu untuk belajar, memiliki semangat untuk belajar, baik itu dalam bentuk PowerPoint, Canva dan lain-lain sebagainya, gambar-gambar atau video-video yang edukasi. Sedangkan teman guru kita yang satu ini ibu sini Bu, cara belajarnya begitu saja, ceramah saja, itu yang saya lihat Ibu. Ini yang menurut saya jadi masalah yang saya harus perbincangkan dengan Ibu. Oh iya, jadi Ibu prihatinnya dengan salah satu teman kita, Ibu Sin tadi, untuk proses mengajarnya yang boleh berlangsung di kelas. Jadi kira-kira dari percakapan yang kita buat berdua ini apa yang mau dicapai ya? Iya Ibu, yang ingin saya capai, yang ingin saya harapkan dari percakapan ini kiranya ada solusi dari masalah ini yang saya sampaikan ini, kemudian dari solusi yang dapat saya pecahkan mungkin di sini ada perubahan-perubahan yang saya lihat dari cara mengajar itu sih di kelas Ibu. Oh begitu, jadi yang Ibu sangat harapkan yaitu bahwa ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Ibu Sin. Saya mungkin mau bertanya kira-kira perubahan-perubahan apa ya yang Ibu inginkan dari Ibu Sin tersebut? Baik Ibu, perubahan yang saya inginkan itu Ibu, semua guru di sekolah ini bisa menciptakan media pembelajaran yang kreatif sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung dengan menyenangkan. Khususnya untuk Ibu Sin itu, saya menginginkan supaya ada perubahan-perubahan pada beliau, ada semangat untuk bekerja, kemudian dengan semangat itu Ibu Sin bisa merubah cara belajarnya, mungkin metode-metode pembelajaran yang dia kembangkan di kelas itu bisa ada perubahan Ibu. Oh iya, jadi memang betul Bu ya, kita sebagai guru mesti harus punya begitu banyak kemampuan, kekuatan dalam proses belajar mengajar, terutama untuk anak-anak didik kita. Nah, yang ingin saya tanyakan sepintas ketika Ibu melihat Ibu Sin dalam proses kegiatan belajar, kalau kita ada dalam ukuran
level. Kalau sampai 1 sampai 10 kira-kira penilaian Ibu Sin itu berada pada level berapa ya? Iya. Kalau yang saya lihat Ibu Sin ini masih berada di level 5 ya, Bu. Oh, level 5. Ya. Oh, kalau begitu, kalau ada pada level 5, ketika Ibu ada dalam percakapan ini, kita kan mau berusaha mencari solusi yang terbaik untuk Ibu. Kira-kira menurut Ibu, rencana Ibu mau supaya Ibu Sin itu dia ada pada level berapa? Saya berencana itu Ibu belum sampai ke level 10 Ibu, saya cukup sampai di level 7 saja. Itu untuk Ibu Sin itu sudah cukup sampai di level 7 saja dulu. Oh iya, jadi memang Ibu punya rencananya untuk dia ada pada level 7. Nah, begini Bu, kalau memang dia harus sampai kepada level 7, berarti kan harus ada hal-hal yang kita harus buat ya untuk merubah yang tadi dari 5 menuju ke 7. Mungkin Ibu punya rencana apa yang harus dilakukan supaya yang tadi 5 itu dia harus naik ke 7 begitu untuk Ibu Sin. Iya Bu. Begini Bu, kebetulan Ibu saya kan bisa menguasai IT. Jadi saya ingin melakukan pendekatan dulu dengan Ibu Sin secara face to face. Kemudian membicarakan berbagai hal yang menjadi kendala oleh Ibu Sin ini sehingga beliau tidak bisa untuk menciptakan media-media pembelajaran yang kreatif itu di kelas bersama anak-anak dalam proses pembelajaran, Ibu. Oh iya, jadi Ibu mau melakukan kegiatan face to face ya, pendekatan secara pribadi dengan Ibu Sin. Tadi Ibu bilang bahwa supaya tahu kendala-kendala. Mungkin selama ini ya sepintas saja, mungkin sebelum Ibu mau pendekatan nanti, kira-kira Ibu sudah bisa menganalisis kira-kira ada penyebabnya yang membuat sehingga Ibu Sin itu tidak bisa menggunakan media pembelajaran apa yang bervariasi, mungkin menggunakan IT dan sebagainya. Iya Ibu, baik Ibu. Yang menjadi penyebab di sini yang pertama itu Ibu Sin memang sudah senior Ibu, guru senior juga. Kemudian Ibu Sin ini orangnya sifatnya tertutup Ibu. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala yang beliau temukan di kelas itu atau dalam proses pembelajaran itu, susah sekali untuk beliau berbagi dengan kita rekan-rekan guru yang lain. Jadi kendalanya di situ Ibu. Misalnya menurut saya begini, kalau misalnya Ibu Sin itu mau terbuka, bisa saja kita membantu Ibu. Oh iya. Oh, jadi Ibu sudah bisa menganalisis ya salah satu penyebabnya sehingga untuk mau menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi yang bisa memberikan suasana mengajar yang menyenangkan bagi anak itu salah satunya adalah tidak terbukanya Ibu Sin. Oke, Ibu, kalau tadi disampaikan bahwa Ibu punya rencana untuk buat face to face, kira-kira nanti dalam proses face to face ini apa yang Ibu rencanakan untuk buat itu? Iya Bu, baik Ibu. Yang pertama Ibu, saya konsultasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah kami, karena memang menurut saya itu Ibu Kepala Sekolah bertanggung jawab atas keberadaan kami sebagai guru-guru di sekolah. Terus mungkin dengan konsultasi saya dengan Ibu Kepala Sekolah ini, kita bisa membuat kegiatan semacam workshop begitu Ibu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penggunaan media-media pembelajaran yang bervariatif bagi anak dalam proses pembelajaran di kelas, seperti itu. Jadi nanti koordinasi dengan kepala sekolah ya. Iya. Terus mungkin ada kegiatan yang lain lagi yang Ibu bisa buat untuk bantu Ibu Sin? Iya Ibu. Menurut saya Ibu, selain konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian face to face atau pendampingan dengan Ibu Sin itu, saya juga berpikir kebetulan kan saya punya kelebihan di IT ini, saya bisa langsung berbagi dengan Ibu Sin, saya bisa mengajar Ibu Sin cara untuk membuat media pembelajaran yang kreatif itu seperti apa, atau dalam kaitan dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk anak itu, saya bisa pakai metode modeling Ibu, bisa saya mengajar di depan, lalu Ibu Sin bisa amati
duduk di belakang untuk mengamati. Dengan begitu Ibu Sin bisa ambil hal-hal baik yang saya terapkan di kelas itu bersama anak-anak dalam proses pembelajaran. Iya, iya, baik. Jadi ya tadi ada beberapa cara strategi ya yang Ibu mau pakai untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh Ibu Sin. Mungkin saya bisa urutkan, mungkin Ibu akan face to face, kemudian Ibu akan berkonsultasi untuk buat workshop, kemudian juga Ibu akan berbagi pengalaman secara berbagi pengalaman dengan kekuatan yang Ibu miliki, yaitu IT dan sebagainya. Itu yang Ibu ini kira-kira dari beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan, mana yang diprioritaskan? Iya Ibu, begini Ibu, saya berpikir mengingat usul saya yang saya rencanakan untuk melakukan pendekatan dengan ibu kepala sekolah terkait dengan kegiatan workshop yang kami rencanakan untuk dilaksanakan itu. Tapi saya pikir itu kan workshop itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Kita juga perlu melihat dulu rencana anggaran sekolah kita sesuai dengan apa yang sudah kita rancangkan. Kemudian kita juga harus mencari narasumber yang berkompeten dalam hal ini. Jadi saya pikir itu yang lebih spesifik yang harus saya lakukan itu saya pendampingan saja Ibu, face to face dengan Ibu Sin saja Ibu. Baik. Jadi Ibu lebih akan prioritaskan face to face ya, untuk Ibu Sin. Ya semoga apa yang tadi Ibu sampaikan itu bisa ya terlaksana ya face to face. Kira-kira untuk supaya rencana yang tadi Ibu sampaikan, baik itu face to face dengan kepala sekolah ataupun juga pembagian memberikan modeling dan sebagainya, kira-kira mungkin dukungan yang Ibu inginkan itu bisa berasal dari siapa yang bisa membantu Ibu begitu untuk masalah yang bisa teratasi. Baik Ibu, kalau soal dukungan itu yang pertama itu saya sangat membutuhkan dukungan kepala sekolah. Yang berikut saya bisa meminta bantuan rekan-rekan guru. Kebetulan kan rekan-rekan guru kita itu sebagian besarnya sudah menguasai IT. Jadi saya minta bantuan rekan-rekan guru yang sudah mahir dalam menggunakan media-media pembelajaran yang kreatif di kelas itu untuk membantu saya dalam proses pendampingan ini bersama dengan Ibu Sin supaya lebih banyak yang membantu, lebih cepat selesai persoalannya. Oh iya. Oke Bu, kalau begitu untuk yang khusus tadi ya, untuk rencana khusus tadi face to face, kira-kira kapan ya Ibu bisa melakukan face to face atau juga mungkin dengan kepala sekolah atau dan teman-teman, mungkin waktunya kapan begitu? Saya berencana secepatnya Ibu, karena ini kan sudah hari Sabtu, jadi saya berencana itu minggu depan kita sudah harus jalan dengan kegiatan rencana kita itu. Oke baik Ibu, saya harapkan juga begitu ya, lebih cepat itu kan lebih baik. Sebagian kalau kita menunggu untuk menyelesaikan masalah, berarti kan masalah lain juga akan muncul. Jangan sampai juga ada Ibu Sin yang lain yang juga sama dengan Ibu Sin tersebut. Baik Ibu, dari semua yang boleh Ibu sampaikan, mungkin Ibu bisa bilang kira-kira komitmen Ibu apa ya dari semua yang kita cakapkan? Iya Bu, yang menjadi komitmen saya itu saya ingin Ibu supaya semua guru di sekolah kita ini menjadi guru-guru yang kreatif, guru-guru yang menguasai IT, sehingga mereka mampu menciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan bagi siswa. Komitmen saya. Oh iya baik. Ya, saya pikir itu juga komitmen yang bagus ya Bu ya. Ketika kita punya komitmen seperti begitu, berarti ya tidak ada guru yang terabaikan oleh kita. Semua sudah ada dalam perhitungan kita dan kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Baik Ibu, kira-kira dari semua percakapan yang sudah kita buat selama beberapa menit ini, apa yang Ibu rasakan ketika proses coaching ini kita lakukan? Iya Bu, saya lega Ibu, karena saya bisa berbagi dengan Ibu, membicarakan persoalan yang saya lihat di sekolah kita ini. Dengan berbagi ini saya bisa menemukan solusi-solusi supaya bisa menyelesaikannya, supaya mungkin ada perubahan-perubahan dari Ibu Sin maupun dari kita semua sebagai guru-guru di sekolah ini. Baik Ibu Betty, terima kasih karena memang apa yang boleh
Ibu sampaikan, kita sama-sama boleh ada dalam percakapan ini, dan saya juga mengharapkan bukan hanya kita terbatas untuk masalah-masalah ini, mungkin ada masalah yang banyak lagi yang bisa kita buat solusinya, dan saya terbuka untuk menerima Ibu dan siapa saja ketika ada mau menyampaikan masalah-masalah dan sebagainya, dan terutama kegiatan guru penggerak yang Ibu sementara berproses. Saya tetap berdoa supaya kegiatan penggerak itu juga boleh selesai dengan baik, dan Ibu bisa memberikan perubahan-perubahan di sekolah dan terutama mengimbaskan itu kepada teman-teman. Terima kasih Ibu atas semuanya. Terima kasih waktunya Ibu. Ya, Selamat makasih. siang Ibu Dora. Ya, Oke Bu Dora, proses coachingnya boleh selesai ya Bu. Bagaimana tadi? Apakah menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, terima kasih. Proses coachingnya memang boleh berjalan dengan lancar Bu. Saya juga mengharapkan nanti sementara Ibu bisa memberikan masukan-masukan bagi saya terhadap proses coaching itu, dan apa yang tadi sebelum kita ada dalam observasi, Ibu sudah menyampaikan untuk kalau ceritanya saya sudah mencoba untuk melakukannya, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah boleh saya lakukan dalam proses coaching tersebut. Oke Bu, luar biasa ya. Setelah saya melakukan observasi ketika Ibu dan Ibu Betty selaku coach boleh ada dalam proses coaching, ada hal yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah didapatkan dalam proses coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, tadi dalam proses coaching memang yang diharapkan kan ada solusi dan ide-ide yang boleh diberikan oleh coaching sendiri untuk persoalan yang dia hadapi, dan memang tadi dalam coaching itu boleh nampak bahwa solusi itu disampaikan oleh coaching sendiri, sebab tadi masalah yang diambil itu kan menyangkut guru yang tidak kreatif, dan memang coaching sudah berusaha untuk menyampaikan solusi dan idenya untuk bagaimana kembali memberikan yang terbaik untuk persoalan itu, terutama untuk masalah yang dia hadapi. Oke Ibu Dora, jadi proses coaching tadi sudah boleh berhasil ya, dilakukan dengan baik sesuai dengan alur tirta ya Bu. Yang saya amati juga ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Ibu Dora sudah mengerahkan coaching Bu Betty untuk menemukan rencana aksi dan tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Betty selaku coach hadapi. Kemudian yang kedua, Ibu Dora juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Ibu Betty selaku coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah mengamati dan mendengar percakapan antara Ibu Dora dan Ibu Betty selaku coach dan coachee. Ibu juga fokus terhadap coachee. Artinya di situ Ibu ada kehadiran penuh presence, ya. Ibu sudah menjadi coach yang mendengar dengan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Jadi satu lagi ya Bu, pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan berdasarkan hasil coaching yang hari ini dilakukan bersama dengan Ibu Betty selaku coach? Iya, sesuai dengan pengalaman yang baru saya selesaikan, saya pikir coaching ini perlu kembali, saya tetap harus belajar memahami tentang alur dari coaching itu sendiri,
dan kemudian untuk apa ya, dia punya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sangat perlu untuk diberikan supaya bisa menggali kekuatan daripada coach, kemudian bisa juga memunculkan rencana-rencana yang harus dia munculkan untuk persoalan yang dia hadapi. Saya kira itu yang harus saya kembangkan. Luar biasa ya Ibu Dora ya, apa yang Ibu sudah nyatakan dalam proses coaching ini di saat ini. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa sukses dan diberi kemudahan ya dalam kegiatan-kegiatan coaching yang selanjutnya yang berikutnya. Baik Ibu Dora, sudah boleh selesai melakukan proses coaching dan juga boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini, dan proses ini akan saya akhiri Bu. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan Ibu Dora. Semoga sukses ke depan menjadi coach yang lebih baik lagi di kesempatan coaching selanjutnya. Selamat siang Ya, Ibu Dora, makasih, sampai Bu. jumpa. Ya.